Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis layanan SPX Express. Nah, mau tahu info lengkapnya? Mari kita bahas. Nah, ternyata jenis layanan SPX Express ini ada berbagai macam ya. Jangan sampai kalian salah dalam memilih, terutama bagi kalian para penjual yang ada di Shopee ya. Nah, bagi kalian untuk para konsumen maupun para driver Shopee, mungkin informasi ini bisa memberikan informasi terkait tentang jenis-jenis layanan SPX Express. Oke, langsung saja kita bahas tentang jenis-jenis layanan apa saja yang ada di SPX Express. Oke, baik, untuk jenis layanan SPX Express ini saya carikan untuk informasinya ini pada pusat edukasi penjual Shopee ya. Memang untuk artikel ini kita khususkan untuk teman-teman para penjual yang ada di Shopee. Nah, untuk teman-teman konsumen maupun teman-teman driver mungkin hanya sebatas informasi saja ya. Jadi supaya kalian juga tahu tentang jenis-jenis layanan SPX Express ini. Oke, untuk jenis layanan pertama yang ada di SPX Express yaitu SPX Standard. Nah, SPX Standard ini adalah layanan untuk pengiriman reguler dari SPX Express ya. Nah, setelah SPX Standard, selanjutnya yang kedua ada SPX Someday. Nah, SPX Someday ini adalah layanan untuk pengiriman yang akan sampai pada hari yang sama dengan jarak pengantaran maksimal hingga 100 km untuk penjual dikelola oleh Shopee. Dan maksimal hingga 40 km untuk penjual terpilih di wilayah Cengkareng, Grogol, Petamburan, lalu Kalideres, Tambora, dan Penjaringan. Lalu selanjutnya setelah SPX Someday ada jenis layanan yaitu SPX Instant. SPX Instant ini adalah layanan untuk pengiriman maksimal 2 jam dari pick up. Lalu selanjutnya ada SPX Hemat. Nah, untuk SPX Hemat ini adalah layanan untuk pengiriman dengan ongkos kirim yang lebih hemat. Lalu yang terakhir adalah SPX Ambil di Tempat. SPX Ambil di Tempat ini adalah layanan untuk pengiriman di mana pembeli dapat mengambil paket secara langsung di lokasi SPX Express Point atau agen SPX Express dengan ongkos kirim yang lebih hemat. Lalu di sini ada catatan yang cukup penting, yaitu jasa kirim SPX Express ini hanya tersedia untuk penjual terpilih ya. Tingkatkan terus performa toko kalian untuk dapat menggunakan jasa kirim SPX Express. Nah, itu tadi ya untuk jenis-jenis layanan dari SPX Express. Nah, jangan sampai kalian salah dalam memilihnya ya. Masing-masing jenis memiliki keunggulan atau kelemahannya masing-masing atau memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk lebih detailnya lagi untuk perbedaan dari masing-masing jenis layanan, di bagian bawahnya ini sudah ada tabel untuk perbedaan dari masing-masing jenis SPX ya, mulai dari standar sampai dengan SPX Express Point atau ambil di tempat. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang pertama yaitu tentang pengiriman, perbedaannya adalah kalau standar itu 1-3 hari untuk kota besar di Jawa. Lalu kalau yang someday itu dalam waktu 24 jam karena someday itu adalah pengiriman di hari yang sama ya. Lalu yang ketiga adalah instan, yaitu terkirim maksimal 2 jam setelah melakukan pick up. Itu untuk SPX instan. Lalu yang ketiga adalah paket SPX hemat, yaitu 2 sampai dengan 14 hari. Nah, untuk paket SPX hemat ini seperti semacam kargo gitu ya, makanya itu harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Lalu selanjutnya yaitu ambil di tempat, yaitu waktunya juga sama 2 sampai 14 hari. Nah, itu perbedaan jika dilihat dari durasi pengirimannya. Jika dilihat dari durasi berat maksimalnya, yaitu kalau standar ada 50 kilo, lalu someday itu maksimalnya ada 7 kilo, lalu untuk instan itu ada 20 kilo per 40 km. Lalu untuk hemat itu 50 kilo, lalu untuk ambil di tempat ada 20 kilo. Nah, selanjutnya setelah berat maksimal ada juga dimensi maksimal, lalu ada jangkauan lokasi penjual, lalu ada jangkauan lokasi pembeli, lalu ada jangkauan pembayaran COD, lalu masa pengemasan, lalu ada kurir dan ada penjual yang dapat menggunakan layanan SPX Express ini. Nah, selain tabel-tabel perbedaan tentang jenis-jenis layanan SPX Express, di halaman ini atau di artikel ini itu juga ada beberapa artikel yang bisa kita pelajari, yaitu jenis produk yang dilarang misalnya. Lalu ada juga tentang syarat dan ketentuan menggunakan SPX Express dan lain sebagainya.
Nah, di halaman ini cukup lengkap ya untuk kalian para penjual khususnya untuk bisa mempelajari tentang jenis layanan SPX Express ini. Karena artikel ini telah diperbarui cukup baru saja ya, yaitu di tanggal 14 bulan November 2023. Nah, ini jadi adalah informasi baru yang cukup penting ya bagi kalian para penjual tentunya. Nah, untuk kalian juga para konsumen yang menggunakan Shopee untuk berbelanja, kalian juga perlu memperhatikan jenis-jenis layanan ini. Jadi jangan sampai kalian salah dalam memilih jenis layanan yang membuat nanti kalian akhirnya menyalahkan tokonya ataupun menyalahkan dari jasa kirimnya sendiri. Padahal kalian sendiri nih yang kurang paham ataupun kurang tahu tentang jenis-jenis layanan yang ada di SPX Express ini. Nah, untuk informasi tentang artikel ini kalian bisa membacanya, nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi bagi kalian para penjual ataupun para pembeli di Shopee itu bisa mempelajari tentang pengiriman atau jenis-jenis layanan di SPX Express ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk informasi kali ini. Semoga videonya bisa membantu dan memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah nonton. See you next video.